Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muhaddits Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi'ulumi sa'iri masyayikhina wa bi'ulumi sa'iri salihin fid daraini amin ila an qala al-mu'dalu qala fi kitabihi al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalahil hadith al-mu'dal. Al-mu'dalu bisighati ismil maf'ul lughatan ma'khudun min qawlihim a'dalahu fulanun idza a'yahu amruhu. Summiya al-hadithu bidzalik li'anna al-muhadditha alladhi haddatha bihi ka'annahu a'dalahu wa a'yah falam yantafi' bihi man yarwiyahu anhu. وهو الحديث الذي سقط من سنده اثنان فصاعدا من أي موضع كان بشرط التوالي والتتابع في الساقطين كأن يسقط الصحابي والتابعي أو التابعي وتابعه أو اثنان قبلهما. Amma idza saqata wahidun baina rajulaini thumma saqata min mawdhi'in akhara min al-isnadi wahidun akharu fahuwa munqati'un fi mawdhi'ain kama taqaddama fil munqati'. Mithalul mu'dal ma rawahu al-imam Malik fil Muwatta'i annahu qala balaghani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi. Famalikun yarwi hadzal haditha an Muhammad ibn Ajlan an abihi an Abi Hurairah wa qad jaa muttasilan hakadha fi kharijil muwatta'i fa dhahara anna as-saqita ithnan. ويدخل في هذا التعريف المرفوع والموقوف والمقطوع ويخرج المتصل حكمه أنه من أنواع الضعيف. Al-mu'dal. Sebelum kita bahas, mu'dal itu adalah gambaran cepat deh. Ya, mu'dal sudah kita sebut atau singgung di pertemuan kemarin bahwasanya hadis yang mu'dal artinya perawinya tidak disebutkan dua sekaligus. Kalau munqati yang kemarin munqati cuman satu yang tidak disebutkan. Satu tidak disebutkan. Nah, itu munqati. Tapi kalau satu dan atasnya langsung dua sekaligus nyambung dua-duanya ini, ya. Misalkan Ana tidak menyebutkan Nabi Ahmad, tidak menyebutkan Haji Sarni, langsung ke Mang Dedi. Nah, itu namanya mu'dal, langsung dua dihapus. Namanya hadis mu'dal. Itu kurang lebih penjelasan mu'dal itu baik cuman. Kalau munqati satu, Ana tidak menyebutkan Nabi Ahmad tapi langsung ke Haji Sarni. Aku diberi riwayat atau aku mendengar hadis ini dari Haji Sarni, padahal ada Abi Ahmad dan Anda sebutkan, itu munqati. Tapi kalau Anda langsung menyebutkan Mang Dedi, dua Anda hapus, itu namanya mu'dal. Ya, itu gambaran kurang lebih al-mu'dal. Bisighatis ismil maf'ul, mu'dal ini dari wazan isim maf'ul. Fi'il madinya a'dhala yu'dilu i'dalan. Lughatan ma'khudun min qawlihim, secara bahasa al-mu'dal ini diambil min qaulihim dari perkataan orang Arab a'dalahu fulanun idza a'yahu amruhu. Dirinya sudah dipersusah atau dipersulit oleh seseorang. Jadi arti a'dal itu sulit, susah. Summiyal haditsu bidzalik, dinamakan hadis mu'dal. Hadis ini dengan hadis al-mu'dal. Kenapa?
Li'anna al-muhaddits alladhi haddatsa bihi, karena seorang yang mendengarkan hadis ketika meriwayatkan hadis tersebut, muhaddits, ana mendengar hadis. Ketika ana meriwayatkan hadis tersebut, haddatsa bihi, ka'annahu a'dhalahu wa a'yah, seakan-akan ana ini menyusahkan orang yang mendengar dari ana. Kenapa ana menyusahkan orang yang mendengar dari ana? Ya karena di atas ana dua ana hapus. Sekali lagi, misalkan Mang Sukma dengar hadis dari ana. Ana bilang, Mang Sukma, ana hadis ini dari Mang Dedi. Begitu. Dua ana hapus. Jadi bukan memberi manfaat atau menggampangkan yang dengar hadis dari ana, Mang Sukma tadi, tapi ana malah menyusahkan dia. Kenapa menyusahkan dia? Nanti ketika dia ingin mengoreksi sanadnya ruwet. Iya, hilang dua. Cak mana nak cari yang dua ini? Ya kan? Ketika dia koreksi, oh, Habib Nabil tak ketemu sama Mang Dedi. Jauh zamannya. Gurunya Habib Nabil saja, misalkan ini ya, itu sederajat dengan Habib Ahmad, seumuran. Itu gurunya. Berarti berapa yang dihapus? Itu termasuk cara mencari sanad yang jatuh, ya kan? Berarti berapa yang dihapus? Nah, jadi menyusahkan dia, bukan menggampangkan, tapi menyusahkan. Maka dari itu dinamakan hadis ini mu'dhal. Li'annal muhaddits, yang meriwayatkan hadis, ketika dia meriwayatkan kepada muridnya atau yang mendengar hadis setelahnya, menyusahkan. A'dhalahu wa a'yah, artinya menyusahkan dirinya. Falam yantafi' bihi man yarwiyahu anhu, akhirnya tidak bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut orang yang meriwayatkan dari dirinya. Akhirnya tidak dipakainya. Dari segi sanad atau dari segi hukum dhaif tidak diterima, tidak ada manfaat hadis ini akhirnya. Itu. Wahwa, itu secara bahasa. Wahwa sekarang definisinya atau pengertian mu'dhal di ilmu mustalah hadis. Wa huwa al-hadits alladhi saqata min sanadihi ithnani fasa'idan. Hadis yang jatuh di sanadnya dua orang dan seterusnya. Min ayyi mawdi'in kan, di generasi berapa saja. Jadi tidak harus di satu tempat jatuhnya. Misalkan dari ana ke Imam Bukhari, ada 15 perawi dari ana ke Imam Bukhari. Ana misalkan tidak menyebutkan Abuya Sayyid Ahmad dan Abuya Sayyid Muhammad, langsung menyebutkan As-Sayyid Alawi, tingkat ketiga. Ana yang keempat atau ana yang satu, taruhlah paling bawah satu kita hitung. Tidak menyebutkan yang kedua, yang ketiga, langsung keempat. Ini udah mu'dhal berarti. Satu. Sayyid Alawi umpama tidak menyebutkan yang ke-5 dan yang ke-6, langsung ke-7. Dua lagi, mu'dhal juga begitu. Jadi mu'dhal ini bukan harus di satu tempat, bukan. Walaupun dari 1 sampai 15 tadi terjadi mu'dhal ini 2 kali, 3 kali tidak masalah, tetap namanya mu'dhal. Cuman apakah terjadi atau tidak, contohnya ada atau tidak, wallahu a'lam. Tidak pernah kita baca ada contoh yang terjadi sampai 2 kali, 3 kali. Kalau contoh sekali terjadi ada, nanti disebutkan oleh Abu ya. Bisyartit tawali wat tatabu' fis saqitain. Tapi syaratnya harus nyambung. Tawali wat tatabu' nyambung. Yang jatuh. Artinya langsung. Ana tidak menyebutkan Abuya Sayyid Ahmad dan Abuya Sayyid Muhammad, nyambung tuh. Abuya Sayyid Ahmad atasnya langsung Abuya Sayyid Muhammad, nyambung. Itu syarat hadis dinamakan mu'dhal. Contoh kata Abuya, ka'an yasquta as-sahabi au yusqita afwan, ka'an yusqita as-sahabiyya wa tabi'iyya. Misalkan perawi tadi tidak menyebutkan sahabat dan tabi'i, 2 orang, itu mu'dhal. Au yusqita at-tabi'iyya wa tabi'ahu, atau tidak menyebutkan tabi'i dan di bawahnya tabi'i juga, atau tabi'i, itu mu'dhal.
awithnani qabla, atau yang sebelumnya. Pokoknya dua harus nyambung dihapus. Itu namanya mu'dhal. Amma idza saqata wahidun baina rajulain. Kalau yang tidak disebutkan satu, ana langsung ke Abuya Said Muhammad, berarti Abuya Said Ahmad satu dah ana sebutkan. Summa saqata min mawdi'in akhar min al-isnad wahidun akhar, kemudian di atasnya lagi Abuya Said Muhammad tidak menyebutkan Said Alawi, menyebutkan langsung Said Abbas, berarti jatuh satu lagi. Itu tetap namanya munqati. Tetap namanya munqati, cuman munqati di dua tempat, munqati di tiga tempat, munqati di 4 tempat, terserah. Jadi kalau cuma satu yang tidak disebutkan namanya munqati, walaupun terjadi berulang kali di atasnya. Mu'dhal harus dua langsung. Abuya Said Ahmad dan sebutkan, dan Abuya Said Muhammad langsung nyambung, itu baru namanya mu'dhal. Misalul mu'dhal, contoh daripada hadis mu'dhal. Jadi jelas, insyaallah kaidahnya jelas ya. Mu'dhal itu beh. Contoh daripada hadis mu'dhal. Marawahul Imam Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitabnya Muwatta, annahu qala, beliau berkata, balagani an Abi Hurairah. Nah ini balagani, ini tempatnya ini. Balagani an Abi Hurairah, telah sampai kepadaku. Balagani itu sampai. Imam Malik tidak bohong di sini. Kenapa Imam Malik tidak bohong? Dia tidak mengatakan aku dengar dari Abu Hurairah, atau dia tidak mengatakan Abu Hurairah menyampaikan kepadaku. Tidak. Tapi aku telah mendengar an. Nah sekali lagi lafaz an ini dari Abu Hurairah. Dengar langsung? Tidak dengar langsung. Cuman kabar ini dari Abu Hurairah. Itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Al mamluk, ya ini budak, hamba sahaya. Jadi kata Nabi, hamba sahaya itu al mamluk ada hak untuk tuannya, bagi tuannya untuk melaksanakannya. Jadi bukan mentang-mentang budak, tapi seenaknya. Itu. Jadi sudah ditetapkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sekarang ribut lagi nak apa? Ribut sekarang ni. Undang-undang untuk asisten rumah tangga lagi nak dibahas. Undang-undang untuk asisten rumah tangga. 1450 tahun yang lalu sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sekarang baru ribut. Dari mana kamu? Dari sunnah Nabi? Mana kamu dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang baru berita dari pagi itu. Wallah alam benar tidak? Ini yang Anda dengar. Berita dari pagi je itu. Lagi nak dibahas undang-undang tentang asisten rumah tangga. Bahasanya asisten, pembantu maksudnya. Biar diberi gaji yang layak, terus diperlakukan dengan yang layak, itu semua sudah dibahas 1450 tahun lalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khadamukum khawalukum, dalam hadis. Kata Nabi, pembantu kalian itu seperti paman kalian. Khawal, khawal itu artinya keluarga, kerabat. Jadi jangan dihina, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil mamluk, di sini Nabi menetapkan hak, kata Nabi, untuk hamba sahaya yang jadi budak kalian, jadi hamba kalian, harus kalian beri makan. Wa kiswatuhu bil ma'ruf, harus kalian beri pakaian. Musim dingin, lagi musim hujan, tak kata jaket, wajib belikan jaket. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah dibahas galau, udah diajarkan galau oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini budak, bukan pembantu, apalagi pembantu. Pembantu itu kan berarti bukan budak, bukan hamba sahaya, hanya dia kerja dengan kita. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan pembantu rumah tangga kita. Bayangkan kalau tak katik lagi. Misalkan lebau dia seminggu, kewalahan gitu. Kewalahan katik yang cuci baju. Ngapa? Pembantu yang lagi mudik seminggu. Misalkan kewalahan. Artinya dia butuh, kita butuh. Sama-sama butuh. Allah jadikan dunia ini saling butuh, ya kan? Dia butuh dengan rezeki, duit yang kita diberikan oleh Allah, kita butuh tenaga dia untuk kerja di rumah kita. Nah, kalau pandangan ini dipandang, diterapkan oleh setiap rumah yang ada asisten rumah tangganya, pasti tidak katik masalah di situ. Tidak butuh lagi undang-undang.
cukup undang-undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan Abu Ya Said Muhammad itu beliau punya pembantu di rumah beliau, dari Madura, dari Jawa, perempuan, untuk ngerewangi harim beliau, Ummunah Radiyah. Itu beliau tidak manggil khaddamah. Paling marah kalau ada yang manggil yang di rumah itu pembantu, jelas gawinya apa? Nyuci piring, nyuci baju, ngerapikan, nyapu, ngepel, itu kerjanya, bukan belajar. Memang dipanggil untuk jadi pembantu, tapi beliau paling marah kalau dipanggil khaddamah. Bukan khaddamah, kata Buya. Dipanggil sama Buya suruh akhwat kalau tidak salah, atau talibat, talibat atau akhwat, dipanggil khusus, panggilan khusus dari Abu Ya Said Muhammad sampai ke Abu Ya Said Ahmad, padahal pembantu itu. Nah sekarang kita beda, di rumah kita panggil bibi. Bibi itu kan ammah atau khalah, bibi, ya kan? Dari mana itu adat bahasa? Alhamdulillah, dari wong-wong dulu pasti mereka ambil dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Khadamukum khawalukum, kata Nabi. Ya, pembantu kalian itu seperti bibi atau paman kalian, kata Nabi Muhammad. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita menghina atau meremehkan, memandang sebelah mata, jangan. Karena kita butuh, dia butuh. Sama-sama butuh, sama-sama membantu dan menghormati. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan, aku telah mendengar dari Abu Hurairah. Imam Malik jauh, pasti jelas tidak mengalami Abu Hurairah, tahu sudah yang dengar. Tidak usah dibahas, istilahnya, tidak usah dikaji. Imam Malik tidak ketemu Abu Hurairah. Itu berarti pasti ada yang dihapus oleh Imam Malik. Imam Malik bukan tabi'in, tabi'in berarti 2 yang dihapus. Afwan, 2 yang dihapus. Kenapa? Karena Imam Malik tabi'in shagir. Afwan, shagir itu bukan kecil derajatnya, maksudnya zamannya itu sudah hampir habis, di ujung zaman tabi'in itu Imam Malik. Jadi di atas Imam Malik pasti ada beberapa yang dihapus itu. Dicek sama ulama, Famalikun, ternyata Imam Malik yarwi hadal hadis, meriwayatkan hadis ini an Muhammad bin Ajlan, dari perawi yang pertama namanya Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan an abihi, dari ayahnya Ajlan. Ajlan baru dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari mana mereka tahu ini? Wa qad jaa muttasilan hakadha fi kharijil Muwatta. Ternyata Imam Malik di selain kitab Muwatta, beliau nyambungkan sanad tersebut. Jadi Imam Malik itu kitab Muwatta pernah kita bahas tahun kemarin di bulan Ramadan, punya keunikan kitab Muwatta itu. Jadi bukan sekedar beliau mengumpulkan apa yang beliau dengar, udah gitu aja, bukan. Ada keunikan. Termasuk keunikan kitab Muwatta, Imam Malik sering menggunakan kalimat-kalimat yang membingungkan. Itulah. Seperti balagani. Sampai sama ulama dikumpulkan yang Imam Malik mengatakan balagani, telah sampai kepadaku. Balagat al-Imam Malik. Dikumpulkan satu kitab. Balagat al-Imam Malik. Hadis-hadis yang di situ Imam Malik mengatakan balagani, balagani, balagani. Telah sampai kepadaku dari Abu Hurairah, telah sampai kepadaku dari Anas bin Malik, telah sampai kepadaku dari Nabi, misalkan balagani anna Rasulullah SAW qala, berarti tidak disebutnya sanad sama beliau. Itu dicek sama ulama, dikumpulkan, dikaji sama ulama. Kenapa Muwatta kitab yang termasuk paling sahih, walaupun ini kan mu'dhal nih, di Muwatta ini dhaif dong. Enggak. Kenapa tidak dhaif? Kalau di selain Muwatta dicek sama ulama, ternyata disambung sama Imam Malik. Yang masalah itu kalau tidak berhasil ditemukan siapa 2 orang tersebut, itu masalah. Imam Malik misalkan fiqh diterima riwayatnya, ketika menghapus 2 orang di atasnya, dan beliau tidak berbohong, beliau mengatakan telah sampai kepadaku hadis dari Abu Hurairah, tidak bohong, tapi ngapus 2 wong. Kalau belum ketahuan siapa 2 orang ini, maka hadis ini dhaif. Walaupun Imam Malik yang meriwayatkannya. Misalkan, kalau belum ketahuan. Tapi ternyata di selain kitab Muwatta, ketika dicek sama ulama, Imam Malik nyambungkan sanadnya. Kata Imam Malik, haddatsani
atau akhbarani, aku telah diberitahu, atau aku mendengar dari Muhammad bin Ajlan, Muhammad ini dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda kata. Berarti yang dihapus sama Imam Malik 2 orang. Ketahuan siapa 2 orang itu. Oh, dua-duanya thiqah, dua-duanya diterima hadisnya. Berarti hadis ini diterima. Walaupun gambaran di Muwatta itu gambaran dhaif karena 2 dihapus oleh Imam Malik. Jadi itu. Jadi kalau yang dihapus itu ketahuan dan diterima hadisnya orang yang dihapus, maka hukum hadisnya tidak jadi dhaif. Tapi gambarannya tetap mu'dhal. Jadi di Muwatta ada tidak di Muwatta hadis yang mu'dhal? Yang Imam Malik menghapus 2 perawi di atasnya, ada. Hukumnya dhaif atau sahih? Sahih. Kenapa sahih padahal kaidahnya hukumnya dhaif? Karena 2 yang dihapus Imam Malik sudah ketahuan siapa. Karena di selain kitab Muwatta, Imam Malik sambungkan sanad 2 yang dihapus tadi. Yang sanad persis hadis yang sama yang tidak beliau sebutkan di Muwatta, beliau sebutkan di kitab lain, disambungkan sama beliau. Ketahuan, oh berarti yang dihapus di sini itu sama baik, gitu kan? Berarti diterima sama ulama, gitu. Wa qad jaa muttasilan hakadha fi kharijil Muwatta. Fa dhahara anna saqita itsnan. Tampaklah dari itu ketahuan berarti yang jatuh 2. Nah, makanya dinamakan mu'dhal. Kenapa ya ketahuan 2? Karena bisa jadi yang dihapus oleh Imam Malik 3, bisa jadi 4. Nah itu. Ketika sebelum ketahuan tidak dinamakan mu'dhal, dinamakan ini hadis tidak jelas hukumnya. Nah itu. Mungkin mu'dhal, mungkin juga tidak mu'dhal atau lebih dari 2. Nah itu kan. Akhirnya pas dicek ternyata betul 2 yang dihapus, tapi dua-duanya thiqah, diterima hadisnya, berarti ini hadis sahih mu'dhal. Gambarannya gambaran mu'dhal, tapi hadisnya sahih. Sekali lagi, bukan karena mu'dhal hadis sahih, bukan. Tapi karena di kitab lain disambungkan sama Imam Malik bin Anas, ternyata dua-duanya diterima oleh ulama. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif, masuk di dalam definisi ini al-marfu, ya, hadis marfu, karena marfu tidak ada pembahasannya dengan sanad. Yang penting di situ disebutkan qalan Nabi. Wal mauquf, hadis yang dinisbatkan kepada sahabat, ya, tidak ada pembahasannya dengan sanad. Wal maqtu, juga al maqtu, hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Masuk ke definisi, artinya mu'dhal bisa marfu, mu'dhal bisa mauquf, mu'dhal bisa maqtu, begitu. Wa yakhruju al muttasil, tidak masuk ke dalam definisi ini. Muttasil jelas, karena muttasil nyambung, mu'dhal terputus, ya, berlawanan, gitu. Hukmuhu annahu min anwa'id dhaif. Hukum hadis mu'dhal, ya, daripada bagian hadis dhaif. Kalau belum ketahuan, dan kalau sudah ketahuan ternyata perawinya diterima sama ulama, maka tidak dhaif, itu. Tapi kalau mu'dhal, ya, hukum umumnya, hukum pertamanya hadis mu'dhal dhaif karena 2 ada yang jatuh. Setelah dicari 2 ini ketemu, misalkan ternyata betul yang dia hapus gurunya dari gurunya, dan 2 dari gurunya ini diterima, ya udah, walaupun gambarannya mu'dhal tapi hadisnya diterima sama ulama. Paham ya? Kalau tadi hadis munqati, hadis mu'dhal, kenapa tidak diterima sama ulama? Karena tidak ketahuan siapa yang dihapus ini. Thiqah yang tidak disebutkan siapa? 2 yang tidak disebutkan siapa 2 ini? Dalam hadis Nabi mereka sangat ihtiyat, mereka sangat hati-hati menerima hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ketahuan 1 yang tidak disebutkan ini adalah guru besar juga dan betul dia mendengar dari guru tersebut, ini berarti munqati tapi sahih, diterima hadisnya, begitu. Insyaallah jelas. Wallahu a'lam bis-shawab.